Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian semangat menghadapi daring pertama ini dan semoga tetap semangat untuk menghadapi daring-daring selanjutnya. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi akidah akhlak, yaitu kalimat thayyibah. Mungkin kalian dari kelas-kelas sebelumnya pernah mendengar apa itu kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah adalah perkataan atau ucapan yang baik yang harus kita ucapkan ketika kita melihat suatu peristiwa. Contohnya, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah contoh-contoh dari kalimat thayyibah. Nah, sekarang kalian di kelas 6 semester 1 akan belajar tentang kalimat thayyibah istighfar, yaitu astagfirullahal azim. Ya. Kalimat istighfar ini menurut Imam Qardawi, istighfar adalah meminta ampunan. Kepada siapa kita harus meminta ampunan? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memiliki Asmaul Husna, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, ya, Maha Pemaaf dan Maha Pemberi ampunan. Kemudian, kenapa kita harus meminta ampun? Karena kita di dunia ini tidak ada manusia yang steril dari dosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia ataupun kepada makhluk lainnya seperti binatang ataupun tumbuhan. Yaitu ketika kita sadar kita melakukan suatu kesalahan, maka hendaklah kita untuk membaca kalimat istighfar ini. Tadi bagaimana bacaannya? Astagfirullahal azim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu ya, ketika kita ingat, sadar telah melakukan kesalahan, coba dibaca kalimat istighfar. Karena Allah akan mengampuni hambanya yang memohon ampun. Seberapapun, sebanyak apapun dosa-dosa kita, ketika kita sadar untuk memohon ampun, untuk bertobat kepada Allah, maka lakukanlah tobat tersebut. Salah satunya dengan membaca kalimat istighfar atau astagfirullahal azim. Ya, seperti itu. Kemudian, ketika kita sudah bertobat, tobat kita serius, tobat bukan tobat sama, tapi tobat yang taubatan nasuha, maka tobatnya itu diikuti dengan tidak mengulang kegiatan yang salah tadi, tidak melakukan perbuatan yang salah tadi, dan ikut dengan ahsanu amala atau perbuatan yang baik. Berarti itu tobatnya tobat yang sungguh-sungguh atau tobatan nasuha. Sekarang, kapan kita membaca kalimat istighfar tersebut? Yang pertama, ketika kita meninggalkan kewajiban. Contohnya lagi malas misalkan, gak mau sholat, nanti aja, udah masih muda, masih kelas 6, nanti sholatnya kalau udah tua. Coba gimana kalau usia kita tidak sampai tua, ya? Karena yang namanya umur, yang namanya maut tidak mengenal tua, tidak mengenal sakit, ya. Syarat untuk mati itu tidak harus sakit, tidak harus tua. Yang muda banyak yang meninggal dunia, yang sehat banyak yang meninggal dunia, ya. Jadi kita ketika melakukan suatu kesalahan dengan meninggalkan kewajiban kepada Allah, langsung kita mohon, ya Allah, ampuni saya, astagfirullahal azim. Yang kedua, ketika kita melakukan hilaf, perbuatan hilaf, contohnya apa? Misalkan membentak orang tua, disuruh sama si mama, misalkan, Jang, coba beliin gula ke warung. Jawaban kita apa? Karena kita lagi main game online, mah nanti aja, mah nita si teteh aja, nyuruh si teteh aja. Nah, ucapan itu adalah dosa. Kita harus sadar ketika kita mengucapkan berarti kita sudah berdosa sama ibu kita, orang tua kita. Maka kita harus mengucapkan astagfirullahaladzim atau istighfar. Yang ketiga, waktu kita membaca kalimat istighfar adalah ketika sedang berdoa atau berzikir. Ya, di sini ada suatu riwayat bahwa orang yang banyak istighfar, banyak berzikir, ya, apalagi di sepertiga malam terakhir, ketika waktu ashar atau waktu sahur, maka nanti ada surga yang spesial untuk hamba-hamba yang suka memohon ampun,
ketika sedang waktu-waktu tertentu. Iya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah ketika melakukan suatu kesalahan, kita diberi kesadaran untuk selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah dengan cara tidak melakukan kesalahan lagi, dan dilanjutkan dengan ahsanu amalah atau perbuatan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.